kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kriwil. Yeay! Teman-teman, kita harus semangat ya hari ini memuji Tuhannya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Teman-teman sudah siap belum? Ayo semuanya lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami, berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Puji Tuhan dengan semangat ya. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan yang semangat ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Yeay. Puji Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Yeay, kita semua pasti senang jadi anak Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan itu nggak boleh apa Kak? Nggak boleh bohong ya. Yuk kita mau sama-sama nyanyi pujian ini. Senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan nggak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Dari awal ya Kak. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Nah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau melihat video aktivitas yang teman-teman kita sudah kirim. Kita lihat sama-sama yuk.
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelembutan, kesetiaan, penguasaan. diri, 2. love, baik, kindness, Apa? Goodness, faithfulness, Self-control. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Wow, ternyata sudah lama Tante nggak ketemu dengan adik-adik semua ya. Tapi hari ini Tante senang sekali bisa bercerita kepada adik-adik. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, minta Tuhan pimpin dan menolong kita semua agar adik-adik semua bisa mengerti cerita yang akan Tante ceritakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang bisa bertemu kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Kami berdoa, Tuhan, berkatilah acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, hari ini Tante akan cerita dengan satu judul yang amat-amat familiar, amat-amat dikenal oleh adik-adik semua, yaitu Gembala yang Baik. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, bisa membaca di Alkitab, cerita ini yang terdapat di Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18, juga di Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14 dan Injil Lukas pasal 15 ayat 4 sampai 7. Nah, semua adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita ini? Oke, kita mulai. Nah, ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Berapa ekor domba? Ya, 100 ekor domba. Gembala ini sayang sekali kepada domba-dombanya. Gembala selalu memberi nama kepada masing-masing domba. Dengan demikian, waktu nama mereka dipanggil oleh sang gembala, langsung mereka datang. Misalnya, gembala itu memberi nama Brandon. Waktu gembala panggil Brandon, langsung domba yang bernama Brandon datang. Atau ada yang diberi nama, nama siapa ya? Oh, namanya Zoe. Nah, waktu dipanggil nama Zoe, langsung domba yang bernama Zoe itu datang dekat dengan gembala. Nah, gembala juga amat mengenal masing-masing dombanya. Baik suaranya, baik tingkah lakunya, baik sifat-sifatnya, baik kesukaan dari setiap dombanya. Sebaliknya, domba-domba itu juga mengenal suara dari gembala dan mereka juga mengerti apa yang gembala itu suka dan apa yang gembala itu tidak suka. Setiap pagi, gembala itu mengeluarkan domba-dombanya dari kandang dan membawanya ke padang rumput yang hijau dan subur, agar domba-dombanya bisa makan dengan lahap. Kemudian domba-domba itu dibawa ke air yang tenang, agar domba-dombanya bisa minum dengan puas. Sementara domba-domba itu makan dan minum, gembala terus memperhatikan dan menjaga agar tidak ada binatang buas yang datang untuk mengganggu domba-dombanya.
Musuh dari domba-domba itu adalah singa dan beruang. Nah, di antara 100 domba tersebut ada salah satu domba yang nakal. Domba ini diberi nama si salju atau nama yang biasa kita lebih familiar ialah si kapas. Mengapa domba ini diberi nama si kapas? Karena bulu domba ini putih halus seperti kapas. Nah, ini dia si kapas. Lihat, bulunya putih bersih dan halus. Sebetulnya domba ini sangat cantik ya. Tapi domba ini agak nakal. Dia menjadi sombong karena merasa diri cantik sendiri. Si kapas suka merasa kalau sang gembala hanya membawa kawanan dombanya ke tempat yang sama dari hari ke hari. Padahal menurut si kapas ada tempat yang padang rumput yang lebih baik dari ini. Si kapas selalu suka keluar dari rombongan domba itu dan ingin pergi ke tempat yang ia rasa lebih baik dari tempat yang biasa gembala membawa mereka. Tapi setiap kali si kapas coba keluar dari rombongan, selalu gerak-geriknya diketahui oleh gembala. Jadi gembala tersebut akan mengembalikan si kapas ke tengah-tengah rombongan tersebut. Bagaimana gembala mengembalikan si kapas ke rombongan? Nah, ini tongkat gembala. Dan gembala selalu pakai tongkatnya. Kapas kembali. Nah, jadi kapas dibawa kembali ke tengah rombongan. Tapi satu hari si kapas ini dengan diam-diam keluar dari rombongan domba-domba tersebut. Kemudian dengan cepat si kapas ini berlari meninggalkan rombongan tersebut menuju tempat yang ia pikir lebih baik karena ada rumput yang hijau dan subur. Jadi pelan-pelan kapas ini melompat dan berlari, ketepuk. Gembala tidak melihat kalau si kapas sudah keluar dari rombongan. Tapi karena si kapas ini kurang pengalaman, si kapas ini tersesat di tengah hutan. Dia coba mencari ke sana dan kemari. Tetap saja dia tidak bisa menemukan jalan yang benar. Dan hari mulai gelap dan malam. Karena sudah gelap, si kapas tersesat di pohon-pohon kecil yang berduri. Dan duri-duri tersebut mulai menusuk tubuhnya. Dan si kapas mulai merasa kesakitan. Si kapas masuk ke dalam lumpur sehingga warna bulu-bulunya berubah karena kotor dengan lumpur. Lalu badannya juga ditusuk sama duri-duri. Sampai berdarah. Wow. Si kapas menjerit kesakitan di tengah malam. Tapi di malam yang gelap dan di tengah hutan, siapa yang bisa dengar suaranya? Nah, bagaimana dengan gembala serta domba-domba gembalaannya? Setelah domba-domba itu kenyang, maka gembala memimpin domba-dombanya kembali ke kandang tempat tinggal domba-dombanya. Kandang itu amat enak karena pada musim dingin gembala itu akan menyalakan api unggun, agar domba-dombanya tidak kedinginan. Sebelum domba-dombanya masuk ke dalam kandang, gembala itu selalu menghitung kembali domba-dombanya. Dan gembalanya mulai menghitung 1, 2, 3, 10, 20, 50, 90, 99. Oh, ternyata jumlah dombanya hanya 99 ekor. Di mana 1 ekor domba lagi?
Waktu gembala memeriksa kembali domba-dombanya, ternyata si kapas tidak ada. Wow, lalu kira-kira apa yang dilakukan oleh gembala? Adik-adik tahu? Gembala itu menutup pintu kandang. Kemudian gembala itu mengambil senter, mengambil selimut, dan mengambil minyak. Kemudian gembala itu masuk ke hutan mencari dombanya yang hilang. Sementara gembala masuk ke hutan, gembala terus memanggil nama dombanya. Kapas, kapas, di manakah engkau? Kapas, kapas, di manakah engkau? Cukup lama gembala mencari si kapas. Setelah beberapa waktu, gembala itu mendengar ada rintihan domba yang sedang kesakitan. Pasti itu suara si kapas. Gembala makin keras memanggil, kapas, 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 di manakah engkau? Wow, si kapas senang sekali mendengar suara gembalanya. Si kapas sangat mengenal suara gembalanya. Jadi segera si kapas menjawab gembalanya dengan bek, bek, bek. Akhirnya gembala bisa menemukan si kapas. Lalu gembala mengeluarkan si kapas dari pohon-pohon kecil yang berduri. Kemudian luka-lukanya diobati dengan minyak. Kemudian si kapas diselimuti. Lalu gembala menggendong si kapas, ya. Oh, diselimutin dulu karena kedinginan, ya. Si kapas jadi diselimuti. Kedinginan, ya. Si kapas jadi diselimuti. Kemudian gembala menggendong si kapas dan dibawa pulang ke kandang. Hati gembala dipenuhi dengan sukacita karena ia bisa menemukan kembali dombanya yang hilang. Sebaliknya, si kapas juga bergembira karena bisa kembali dan bertemu dengan gembala dan teman-temannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Si gembala yang amat mengasihi domba-dombanya, walaupun dombanya nakal, tetapi gembala tetap mengasihi domba-dombanya. Setelah si kapas kembali ke kandang, si kapas berjanji untuk tidak nakal lagi. Dan si kapas mau taat kepada gembalanya. Si kapas tidak mau lagi lari keluar dari rombongan. Karena dia sudah merasakan kesakitan kan. Waktu tubuhnya ditusuk-tusuk oleh duri-duri yang tajam dari pohon-pohon kecil yang berduri yang kita sebut semak belukar di hutan di malam yang gelap. Sekarang Tante mau bertanya, jika ada di antara adik-adik yang tadinya bersikap tidak taat baik kepada papa atau mama atau guru di sekolah, dan adik-adik ingin agar Tuhan menolong adik-adik supaya adik-adik tidak nakal lagi. Tante mau berdoa supaya Tuhan menolong adik-adik agar adik-adik menjadi adik-adik yang taat dan manis tingkah lakunya, agar adik-adik bisa diberkati hidupnya oleh Tuhan. Kalau adik-adik mau seperti itu, Tante akan berdoa untuk adik-adik. Oke? Nah, tapi karena hari ini, hari Minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan Agustus. Dan ada beberapa dari teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Jadi Tante mau mengucapkan happy birthday to Taylor,
Happy birthday to Carlo dan happy birthday to Jaden. God bless you adik-adik yang berulang tahun. Dan mari kita berdoa. Oke? Tuhan Yesus, kami senang telah mendengar cerita tentang gembala yang baik. Kami senang walaupun domba-domba yang menggambarkan kami, anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan, adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan. Seringkali kami nakal, tidak mau taat kepada gembala. Tapi gembala yang baik selalu dengan sabar mau mencari dan menemukan domba-domba itu yang mau lari keluar dari rombongan. Tuhan Yesus, hari ini saya berjanji sebagai domba yang mau taat kepada gembala. Tolong saya Tuhan, supaya saya mau menjadi anak yang taat kepada papa, kepada mama, kepada guru di sekolah, sehingga hidup saya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada saya. Saat yang sama kami juga mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan memberkati Taylor, memberkati Carlo, dan memberkati Jaden. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan berkati mereka dengan berkat kesehatan, berkat kepintaran, dan berkat sukacita yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami semua, baik adik-adik yang sedang menonton dan juga adik-adik yang berulang tahun ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya berkat Tuhan turun ke atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Biasanya kita punya ayat hafalan. Jadi untuk hari ini ayat hafalannya agak panjang sedikit. Tapi nggak apa-apa ya nak. Ya anak adik-adik semua. Tante yakin walaupun adik-adik yang kecil bisa menghafal ayat ini. Coba kita menghafal ayat ini bersama-sama, oke? Yohanes 10 ayat 11. Ulangi lagi. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ayat ini menceritakan gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan cerita yang tadi Tante ceritakan juga menggambarkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Jadi kita adalah domba-dombanya. Dan karena kasih dari gembala yang baik rela memberikan nyawanya, rela mati di kayu salib agar kita bisa diselamatkan. Jadi Tante mau mengulangi lagi ayat hafalan ini. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, adik-adik bisa mengulangi ayat ini? Coba bersama-sama dengan Tante kita ulangi lagi ayat ini ya. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow, 100 untuk adik-adik semua yang bisa menghafal ayat hafalan ini. Nah, kembali lagi, gembala yang baik itu siapa? Siapa?
Tuhan Yesus. Oh, pintar ya. Lalu domba itu siapa? Ada yang bisa menjawabnya? Domba itu adalah kita, adik-adik, tante, kakak-kakak, guru yang mengajar. Kita adalah domba. Dan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan kita mau menjadi domba-domba yang baik agar gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus senang melihat kehidupan kita. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. God bless you. Bye-bye. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Teman-teman dapat apa dari firman Tuhan hari ini? Pasti dapat sesuatu, Kak. Nah, kalau Kak Vita dapat apa? Ceritanya seru ya hari ini. Iya, seru. Ada cerita tentang itu juga, domba yang hilang. Nakal dia, tapi hilang dia. Tapi untungnya bisa ditemukan kembali. Nah, dari firman Tuhan ini kita mau belajar teman-teman supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang T-A-A-T. Harus taat ya. Benar sekali teman-teman. Jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Iya. Nah, sekarang waktunya kita mau sama-sama mengerjakan Aktivitas. Yuk, kita kerjakan sama-sama. Oke. Shalom teman-teman, aktivitas minggu ini adalah Bible Quiz. Soal yang pertama, sebutkan benda apa saja yang dibawa oleh gembala. Ayo, apa? Yang kedua, gembala memiliki berapa ekor domba ya? Pilih jawaban yang benar. Yang ketiga, apa pelajaran dari perumpamaan ini teman-teman? Segera kirimkan jawabanmu ya. Selamat mengerjakan. God bless you. Nah gitu teman-teman. Jangan lupa dikerjakan ya. Terus videonya dikirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Nah teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita, ada pengumuman nih. Teman-teman simak baik-baik pengumuman berikut ini ya. Oke. Hai teman-teman, sudah ikutan Cekas Got Talent belum? Nah, di Cekas Got Talent ini, teman-teman bisa menampilkan talenta kalian. Bisa bernyanyi, main musik, menari, melukis, baca puisi, memasak, sport, banyak lagi. Banyak hadiahnya loh, ada piala dan juga kupon reward. Segera kirimkan videomu ya. Ditunggu sampai 31 Agustus 2022. Ayo ikutan Cekas Got Talent. Ya, ibadah kita Sudah selesai teman-teman. Kak Vita dan Kak Desi pamit ya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.